Halo semuanya, ini adalah video tutorial dari template Premium Inventory Tracker by Smart Productivity. Nah, sebelum masuk ke tutorial, yang pertama kita akan membuat salinan terlebih dahulu dari file ini agar file aslinya tetap terjaga. Nah, yang harus dilakukan adalah klik file yang ada di bawah judul, lalu klik make a copy atau buat salinan. Lalu jangan lupa diubah penyimpanannya ke drive kalian masing-masing. Jika sudah, silahkan klik make a copy. Nah, jika sudah berhasil membuat salinan, di sini bisa diganti nama templatenya sesuai keinginan kalian. Dan mari kita mulai saja petunjuk penggunaannya. Nah, di tab pertama ini ada tab instruction atau petunjuk penggunaan. Di sini berisi petunjuk penggunaan langkah demi langkahnya dari setiap tab. Di sini juga sudah dilengkapi dengan screenshot dan contoh bagaimana penggunaan dari template ini. Di sini juga ada video tutorial. Nah, lalu kita maju ke tab setup berikutnya. Di tab setup, kita bisa mengisi bulan, tahun, dan awal minggu. Nah, ketiganya ini nanti akan dimunculkan ke kalender yang ada di tab berikutnya. Kita pilih saja melalui drop down yang sudah ada. Lalu di sini juga ada kategori produk, tinggal dimasukkan saja kategorinya, bukan detail barangnya, melainkan kategori produknya. Untuk detailnya ada di tab lainnya. Nah, berikutnya juga ada currency atau mata uang. Dipilih saja melalui drop down. Lalu ada satuan pengukuran, ini bisa diubah, dihapus, ataupun ditambah. Oke, berikutnya kita masuk ke tab supplier tracker. Di tab supplier tracker ini dimana kita akan memasukkan nama tokonya, narah hubungnya, nomor kontak, email, alamatnya juga. Nah, di bagian atas nanti akan otomatis terhitung ada berapa supplier yang biasa bekerja sama dengan kita. Misalkan di sini saya tambah lagi suppliernya 1, maka di atas akan otomatis berubah menjadi 5. Ya, seperti itu untuk penggunaan supplier tracker. Berikutnya kita masuk ke pure cash order. Nah, disinilah kalender yang tadi sudah kita setup akan muncul. Dan di sini juga ada tanda untuk yang warna hijau memiliki arti itu tuh hari ini, dan kalau yang warna pink itu tanggal pesanannya tiba. Nah, di bawahnya bagaimana sih tanggal-tanggal tersebut bisa muncul? Nah, di bawahnya sudah disediakan tabel. Kita tinggal isi-isi saja datanya mulai dari tanggal pembelian, deskripsi barang, pengukuran, SKU, supplier, quantity, total biaya, dan yang lainnya. Nah, untuk pengisian deskripsi barang ini diharapkan sesuai jika memiliki barang yang sama. Seperti contohnya ini natural soap bar. Kuantitinya kita masukkan, meskipun natural soap bar ini produk yang sama, tapi tanggal belinya dan jumlahnya itu berbeda. Nah, selain itu juga kita bisa memilih pengukuran menggunakan drop down, lalu memasukkan SKU, memilih supplier, memasukkan kuantiti atau jumlah yang dibeli, dan total biaya. Nah, total biaya ini bukan per satuan ya. Total biaya ini misalkan di sini 50.000 untuk 10 barang yang kita beli. Nah, nanti untuk biaya per unitnya akan terhitung otomatis berdasarkan data total biaya dan kuantiti yang sudah kita masukkan. Berikutnya ada kategori produk. Kategori produk ini kita pilih berdasarkan drop down yang udah kita setup di tab setup. Lalu tanggal tibanya kita masukkan. Jika memang belum mulai kita ubah. Jika memang sedang transit bisa juga dipilih transitnya. Dan jika sudah sampai dipilih aja order statusnya menjadi arrive. Nah, nanti akan ada secara otomatis menghitung sisa harinya. Misalkan di sini saya ubah tanggalnya. Nah, jika tanggalnya sudah lewat akan otomatis sampai statusnya. Dan sisa harinya akan otomatis terchecklist. Berikutnya di tab sales tracker, di sini tampilannya kita isi tanggal order, lalu nama barangnya apa. Nah, inilah fungsinya tadi mengisi nama barang di pure cash order dengan sama agar
muncul di drop down. Lalu kuantitinya kita masukkan harga per unitnya berapa. Kalau di sales tracker ini yang kita isi adalah harga per unit, bukan harga keseluruhan. Maka untuk harga keseluruhannya nanti akan otomatis terisi di tab sales tracker ini. Tanggal pengiriman juga kita isi. Jika memang barangnya sudah dikirim, kita bisa klik checklist aja. Maka datanya akan tercoret seperti itu, menandakan bahwa sudah dikirim. Nah, berikutnya ada inventory list. Di inventory list ini hampir semuanya sudah terisi secara otomatis. Yang kita isi hanyalah bagian stok minimum. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk memasukkan deskripsi barang, misalkan natural soap bar. Nah, di sini contohnya ada ya, hanya ada satu deskripsi barang, walaupun tadi di pure cash order itu ada 3 natural soap bar. Nah, sekarang saya contohkan bagaimana hal yang tidak boleh dilakukan atau yang salah. Di sini saya misalkan berniat untuk membeli natural soap bar. Namun saya salah tulis nih, nggak pakai L, jadi natura soap bar. Semuanya sama, kita samakan. Namun yang terjadi nantinya adalah si natural soap bar ini menjadi kategori baru karena tidak sesuai dengan list yang sudah ada. Padahal maksud saya itu adalah natural soap bar, tapi karena salah pengetikan, maka dia tidak akan terdetek oleh sistem. Jadi kita harus benar-benar teliti ketika memasukkan nama deskripsi barang. Nah, jika benar, maka dia akan otomatis di inventory listnya jumlahnya bertambah. Nih, misalkan di sini 98. Karena misalkan sudah sampai barangnya si natural soap bar ini, kita lihat. Nah, inventarisnya bertambah ya, karena kita sesuai memasukkan datanya, tidak ada kesalahan. Oke, itu untuk inventory list. Di sini semuanya sudah terisi otomatis ya. Jadi yang hanya dimasukkan adalah stok minimum, pun catatan jika memang ada. Berikutnya kita masuk ke tab terakhir yaitu dashboard. Di sini juga keseluruhan tampilannya sudah terisi otomatis. Kita hanya tinggal memilih tahun dari yang ingin ditampilkan. Maka keseluruhannya akan muncul berdasarkan data yang sudah kita isi sebelumnya. Nah, ini kosong karena kita memang belum masuk ke 2025 dan masih kosong data 2025-nya. Oke. Sekian video tutorialnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.